Heboh. Belakangan ini, UJ jadi perbincangan. Ustadz Zaki Mirza buka suara. UJ malah sentuh yang haram saat malam pertama. Umi Pipi sebut kesabaran berbuah manis hingga maut memisahkan. Sebelum beli motor UJ, Ustadz Zaki Mirza cerita kedatangan sosok almarhum, pakai jubah dan peci. Kisah asmara Pipi Dian Irawati atau akrab disapa Umi Pipi bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau akrab disapa UJ menarik untuk disimak. Saat muda dulu UJ dikenal sebagai pecandu obat-obatan dan minuman keras. Sampai satu ketika di saat malam pertama, UJ dikatakan Umi Pipi tidak menjalankan kewajiban sebagai suami. Dia malah menyentuh barang haram di malam pertama sebagai pengantin baru. Bahkan kekerasan fisik pernah dirasakan Umi Pipi di saat UJ marah-marah. 3 hari merasakan ada yang tak wajar pada diri UJ. Umi Pipi hanya bisa bersabar. Dari buah kesabaran Umi Pipi dan rasa ingin sembuh UJ dari ketergantungan, akhirnya keduanya bisa menjalani kehidupan bahagia hingga maut yang memisahkan keduanya. Umi Pipi bahkan mengaku bahwa dirinya pernah tidak dipedulikan pada malam pertama. Umi Pipi menceritakan bahwa perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut kerap dia terima karena ada penyebabnya. Hal tersebut lantaran sifat temperamental UJ akibat sering mengkonsumsi narkoba di masa lalu. Umi Pipi bahkan bercerita bahwa UJ tidak menyentuhnya pada malam pertama pasca pernikahan mereka. Awal-awal malam pertama saja enggak berhubungan suami istri ya, jelasnya. Yang disentuh barang haramnya, yang halal enggak disentuh, kata Umi Pipi. Bahkan Umi Pipi juga bercerita bahwa almarhum UJ pernah melakukan kekerasan terhadapnya. Oleh Umi Pipi, perlakuan fisik tersebut diceritakan terjadi pada masa awal pernikahan dirinya dengan almarhum UJ. Saya pernah mengalami hal ini karena beliau ini kan dulu pecandu, jadi temperamen mudah emosional, katanya. Teman-teman juga bilang, kenapa saya mau dia, padahal saya kadang dipukulin, ujar Umi Pipi. Karena perlakuan tersebut pula, Umi Pipi mengaku pernah hampir tidak tahan dengan pernikahannya. Padahal pernikahan dirinya dengan almarhum UJ saat itu baru menyentuh masa 3 hari. Tidak habis cara, Umi Pipi pun mengaku harus berkonsultasi dengan dokter yang menangani UJ dahulu. Saya berbincang sama dokter yang menangani. Beliau bilang, sifat pemakai itu gampang emosi. Awal-awal malam pertama, saya nggak berhubungan. 3 hari menikah, saya sudah nggak tahan, cerita Umi Pipi. Mendengar nasihat dari dokter, Umi Pipi pun mengaku kembali mencoba bersabar. Umi Pipi bercerita bahwa sejak saat itu dirinya mencoba bertahan dengan cara memahami emosi UJ dan banyak-banyak bersabar. Dan syukurlah, kesabaran tersebut diketahui berbuah manis. Pasalnya, sejak saat itu, almarhum UJ mendapatkan hikmah yang membuat beliau memutuskan untuk berhenti menjadi pemakai narkoba dan hijrah sepenuhnya. Karena ada keyakinan, bismillah saja, dia juga mulai sadar setelah menikah. Terus ada mimpi dia meninggal. Dari situ dia berhenti narkoba, cerita Umi Pipi. Sementara itu di beberapa waktu lalu, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ sempat jadi perbincangan lantaran sang istri buka suara perihal poligami. Tidak hanya sang istri yang menceritakan perilaku UJ semasa hidup, namun baru-baru ini Ustadz Zaki Mirza pun bercerita tentang UJ. Ustadz Zaki Mirza mengungkapnya pada kanal YouTube Helmi Yahya Bicara yang dibagikan pada Senin 10 Mei 2021. Dalam video tersebut, Ustadz Zaki Mirza mengungkap bahwa UJ yang membuat dirinya ikut bermain dalam film. Ketika cinta bertasbih itu, hasil isengnya almarhum UJ itu sebenarnya, ungkapnya. Ustadz Zaki Mirza mengungkapkan bahwa UJ adalah orang yang sangat usil. Jadikan saya umroh bareng tuh. Pertama kali saya akrab sama UJ ya, karena diajak umroh sama beliau, ujarnya. 9 hari barengan sama UJ,
Namanya udah akrab kan? Saya nggak ngeh kalau dia tuh orangnya usil banget, ungkapnya. Pas pulang umroh, dibilang, "Bro, lu datang ke gor di Ragunan. Lu baca doa, gantiin gue." "Siap bos," lanjutnya. Ustadz Zaki Mirza pun mengikuti perintah yang diberikan Uje saat itu. Saya berangkat tuh, pas sampai di sana. Ini kok banyak orang di luar, ngantri. "Ustadz pakai nomor dulu ya, pakailah nomor dada," ceritanya. Saya juga awalnya nggak ngerti. Pas masuk ke ruangan, kan amanahnya doa, berarti saya taunya suruh baca doa dong. Pas masuk, kok ada Neno Warisman, Bang Didi Petet almarhum saat itu, dan beberapa juri, tambahnya. Ustadz Zaki Mirza pun menggambarkan percakapannya saat masuk ke ruangan tersebut. "Assalamualaikum, Ustadz temannya Uje." "Iya, mau baca doa Pak. Ini tempat casting, ini audisi Ustadz." "Siapa yang nyuruh baca doa Ustadz?" "Uje," gambarnya. Kata Neno, "Emang itu Uje. Ustadz suruh casting di sini. Katanya kan dari Mesir kuliah, bisa ngomong Arab. Coba dong jadi polisi Mesir," ungkapnya. Ustadz Zaki Mirza pun menceritakan dengan tertawa mengenai pengalamannya tersebut. "Wah, benar Uje kelewatan. Gua suruh doa, jadi casting, jadi polisi, diterima lagi. Allahu Akbar," ungkapnya. Tidak hanya sampai di situ, keusilan Uje pun masih berlanjut ketika Ustadz Zaki Mirza akan berangkat syuting. "Entar syuting di Mesir, siap-siap bawa koper. Kita polos aja, koper udah kita bawa-bawa. Syutingnya nggak ke Mesir, ke Jogja bang," pungkasnya. Di sisi lain, Ustadz Zaki Mirza juga menceritakan sebelum motor Uje itu berpindah tangan. Ustadz Zaki Mirza bercerita kedatangan sosok Ustadz Jeffrey Al-Bukhari mengenakan jubah dan peci. Ternyata, motor yang dibeli Ustadz Zaki Mirza adalah motor terakhir yang dikendarai Uje sebelum wafat. Motor hadiah ulang tahun dari Umi Pipi itu akhirnya berpindah tangan setelah 7 tahun pasca kecelakaan yang mengakibatkan Uje berpulang ke rahmatullah. Sebagai pembeli, Ustadz Zaki Mirza pun mengaku sempat merasa ragu dan parno untuk membeli motor tersebut. Ia tak menampik kalau dirinya merasa khawatir dengan kejadian 8 tahun lalu. Namun karena niatnya untuk membantu pesantren yang didirikan Uje, ia pun akhirnya membeli motor itu kepada ibunda Uje, Umi Tatu. Pembelian motor itu juga disetujui oleh anak laki-laki pertama Uje sebagai ahli waris, Abidzar. Abidzar menerima langsung transaksi jual beli tersebut dengan saksi anak bungsu Uje, Bilal. Sejak kecelakaan yang mengakibatkan Uje meninggal dunia pada tahun 2013 lalu, motor ini memang sempat beberapa kali diisukan akan dijual. Namun motor ini tak kunjung berpindah tangan dan bisa jadi dikarenakan calon pembeli ragu dengan cerita kelamnya. Hal itu juga sempat dirasakan oleh Ustadz Zaki Mirza. "Oh, parno banget, ada ragu, ada. Cuma ini kan udah 7 tahun. Itu motor harusnya memang bisa jadi manfaat buat pesantren. Mudah-mudahan dengan saya bisa berbagi sedikit untuk pesantren melalui motor. Bisa jadi berkah," tutur Ustadz Zaki Mirza. Ia pun menceritakan kisah menarik sebelum dirinya membeli motor tersebut. Ustadz Zaki Mirza mengaku merasakan tanda-tanda kehadiran Uje yang menyetujui niatannya itu. Tanda itu datang melalui keluarga Uje, di mana salah satu keluarganya melihat keberadaan Uje di dekat motor tersebut. Hal itu terjadi 2 hari sebelum Ustadz Zaki Mirza membeli motor tersebut. Malam-malam waktu mau ke atas sempat lihat kayak sosok almarhum di samping motor, pakai jubah warna krem dan peci beliau, tutur Ustadz Zaki Mirza. Bagaimana menurut pendapat Anda?